Raja Pajajaran ada 12 yang terakhir. Ya. Yang pertama, Raja Pajajaran juga masih sistem Hindu, tetapi masih pakai Rah Batara, karena Hindu itu ajaran dari Batara, kalau dewa Buddha. Raja yang pertama, Prabu Batara Surya Kencana Negara. Orang taunya yang Surya Kencana, cuman dia nggak tahu lengkapnya siapa. Ya, dia nitik bahwasanya kelak akan muncul keturunannya Cikuya, kerabat Cikuya. Orang ngomong Badalem Pak Kentut itu tukang bawa kudanya yang disuguh-suguhin di sana. Itu napak tilas beliau, raja pertama Pajajaran. Kalau pengen tahu, mulai sekarang saya buka tuh siapa isinya di situ. Nggak ada yang nyambung itu orang datang ke sana. Taunya siapa itu? Hah? Ya. Prabu Batara Surya Kencana Negara. Nama kecilnya Raden Arya Rangga Permana Putra. Raja kedua, Prabu Batara Silih Rasa. Nama kecilnya Raden Arya Kencana Putra. Yang ketiga, Prabu Batara Silih Gaga. Nama kecilnya Raden Arya Jaya Sena. Raja yang keempat, Prabu Batara Silih Asih. Nama kecilnya Raden Arya Permana Dipa. Yang kelima, Prabu Batara Munding Layat. Nama kecilnya Raden Arya Kresna Rasa. Yang keenam, Prabu Batara Munding Wangi, yang tadi menciptakan lagu Bubui Bulan. Enak aja seorang tuh. Tadi siapa yang mengubah? Bubui Bulan itu karangan beliau, yang punya cita-cita bahwasannya kelak Pajajaran yang akan tampil ke dunia, yang memegang dunia. Bukan raja-raja sekarang yang gak mampu mimpin dunia, dipercaya mimpin dunia, rusak. Nama kecilnya Raden Arya Sukanegara. Yang ketujuh, Prabu Batara Laksamana Negara. Nama kecilnya Raden Arya Raksageni. Yang kedelapan, Prabu Batara Laksamana Dipa. Nama kecilnya Raden Arya Jaya Saketi. Yang kesembilan, Prabu Laksamana Bumi. Nama kecilnya Raden Arya Kertajaya. Yang kesepuluh, disinilah masa besar-besarnya Pajajaran, tetapi sekaligus masa runtuh Pajajaran. Prabu Batara Siliwangi Rasa, yang sering disebut Prabu Siliwangi. Nama kecilnya Raden Arya Dipa Negara. Di masa inilah Pajajaran sangat besar-besarnya, tetapi juga runtuh. Dan yang ke-11, Prabu Batara Kian Santang. Banyak orang yang ikut Raden Kian Santang. Yang sekarang di TV bohong semua itu tuh sejarahnya. Kurang ajar itu orang bikin. Tapi nggak apa-apa. Pajajaran sudah dikenal masyarakat. Selama ini tenggelam, ditenggelamkan oleh Belanda. Karena tahu bahwasannya kelak Pajajaranlah yang punya cita-cita akan menggenggam dunia. Tahu tuh, orang bule tahu, makanya tenggelamkan sejarahnya, dihancurkan semua keturunan Pajajaran. Maka semua keturunan Pajajaran, pangeran, raden dan semuanya lari menjadi para petani, menjadi para petani agar tidak dibunuh, karena mau dibunuh semuanya. Karena mereka tahu bahwasanya di sejarah, di buku sejarah, di kitab suci, Pajajaran akan tampil lagi kelak di akhir zaman. Udah tahu semuanya, maka dihilangkan sejarahnya. Bahkan sampai kepada Soeharto dihilangkan sejarahnya sampai kepada sekarang. Bahkan SBY saja Pajajaran tampil bingung deh. Tahu Pajajaran tampil tahu. Bahkan Yasin, Bupati Yasin, Rahmat Yasin tahu. Bahkan di sini ada acara. Mau ngapain? Nggak akan bisa, karena ini sejarah.
Yang namanya sejarah ibarat kematian, gak ada yang bisa jaga, akan ngalir dengan sendirinya. Ya. Prabu Batara Kian Santang, nama kecilnya Raden Arya Kertabumi atau juga disebut Sunan Rahmat. Nah disinilah cikal bakal kelak Islam, keturunan Pajajaran Islam dari Raden Kian Santang. Terus raja ke-12 siapa? Raja ke-12 Prabu Batara Hanom. Selama ini saya diam, saya datang ke Cirende dengan wujud yang sangat kecil, masuk ke seorang ibu, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu umur saya sesungguhnya berapa, nggak ada yang tahu. Tetapi saya datang ke Cirende, masuk ke mak saya, Mak Mis, Mamis, dia nggak tahu bahwasanya itu anak apa. Bahkan saya sering kali cerita ke orang tua, saya nggak ada yang percaya dari kecil. Padahal saya udah ngasih tanda sebenarnya, udah ngasih tanda. Ya, dari leluhur saya adalah gabungan antara Pajajaran dan Galuh Pakuan. Dari Pajajaran, ya, Bah Liun, tahu? Ada yang tahu Liun? Di Curug sana, Liun itu bukan namanya, itu mas samaran. Dia masih Raden. Masih Raden. Cuma karena dikejar-kejar, dia datang ke situ, dia namanya Bahliun. Bahliun itu meliun-liun, ya, tahu meliun-liun, bikin. Setelah Bahliun, Bahmilin diperat. Setelah Bahmilin, Bapak Timu ketemu, udah ketemu, jeli, kelihatan jelas jeli, diangkat, di mini mana? Itu nama samaran dari pihak Galuh Pakuan. Bahkan nih dikunang-kunang ke Ayu. Ya, sampai kepada mas saya ini ya, diangkat. Ini yang mengangkat, masanya udah angkat, diangkat. Maka timbulan namanya emis. Siapa emis? Emis itu dari kata emas. Itu sejarahnya, di buku sejarah ada nama saya. Siapa yang punya buku sejarah? Ada semua. Ada yang punya buku sejarah di sini, baca coba. Sampai namanya sedetail pun ada. Diganti namanya misal. Apa misal? Masar. Pasar atau pasar, tempat orang datang ramai. Namanya aja begitu. Itu yang kasih nama leluhur, nggak tahu dia Bahliun yang kasih nama. Selanjutnya yang dikenal malah siapa? Bukan misalnya Pak Umar, karena dalam sejarah ada namanya Pak Umar. Tetapi hari ini dibuka lagi nama aslinya. Inilah aslinya saya sebenarnya, Prabu Batara Hanom, Raja ke-12 Pajajaran. Yang hari ini saya telah berkiprah di seluruh dunia, nggak ada yang tahu. Yang ikut dengan saya aja nggak pernah tahu, akan istri saya aja nggak pernah tahu. Saya punya kiprah di dunia, seluruh pembangunan di seluruh negara ada. Nggak percaya semua saya kasih alamatnya. Karena selama ini Pajajaran saya pusatkan di Mekah, bukan di Indonesia. Semua saya Mekah kenal, siapa Pak Umar. Datang kalau nggak percaya ke sana, tanya Pak Umar, kenal semua. Orang Indonesia nggak tahu. Setiap hari Jumat saya di sana jadi imam, nggak ada yang tahu orang Indonesia. Karena saya pakai jubah di sana. Makanya di Mekah sekarang nggak panjang-panjang doanya, nggak panjang-panjang sholatnya sekarang. Karena zaman Rasulullah nggak begitu, udah melenceng. Nggak ada yang tahu kan kiprah saya seperti apa. Tetapi hari ini udah waktunya saya datang ke Cirende dan menyampaikan bahwasanya, nah, di sini kelak
Ya, akan saya bacakan langkah saya ke depan seperti apa. Tuh, serak juga. Maka dengan kronologi sejarah muasal yang sangat besar, pada setiap masa kerajaan yang dipimpin raja-raja besar sebagai manusia dari terah keturunan pilihan yang terjaga kesuciannya, maka sesuai dengan janji suci Pajajaran, niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama, itu sumpahnya. Dalam artian kayak orang kumpul deh, hei suruh Pajajaran, orang negakeun deui Pajajaran, eta sumpah. Maka sekarang adalah waktu yang dijanjikan itu, ya, datang. Dan jika diambil dari garis ketentuan sunatullah, maka ini adalah kebangkitan kembali hak dari keruntuhan kebatilan. Maka sejarah sekarang adalah sejarah besar di mana kebangkitan kejayaan kerajaan bumi yang diridhoi Sang Pencipta, yang juga membangkitkan kejayaan kerajaan samawi, dari ilahi samawi itu, yaitu transformasi dari Pajajaran menjadi Bogoraya. Kelak Pajajaran namanya mengganti menjadi Bogoraya, bukan Pajajaran lagi. Itu dalam sejarahnya. Lalu secara global menjadi kekhalifahan As-Salam, karena sistem ke depan Pajajaran adalah sistem Islam, maka namanya menjadi kekhalifahan As-Salam atau Bogoraya, di mana dalam programnya yang universal atau secara mendunia, maka kekhalifahan As-Salam adalah pemegang kekuasaan tunggal yang absolut, namun begitu menjunjung tinggi keadilan dan maha adil, yang menyelamatkan dan mensejahterakan seluruh umat dunia, bahkan sampai seluruh makhluknya, dengan berprinsip menyatukan perbedaan dalam satu kekuatan akidah, yaitu tauhid, yang mengesahkan Tuhan yang maha tunggal, yang maha pencipta dan pemilik segalanya, yang maha kaya akan ilmunya. Maka untuk mengkondisikan dunia dengan pemahaman yang sama tanpa pemaksaan untuk mengubah jati diri sesuai garis ilahi, maka untuk ke depan dan bahkan sudah dimulai As-Salam mengusung program pendidikan. As-Salam punya program pendidikan sebagai sarana utama pengkaderan umat untuk memahami dan dapat ikut melaksanakan seluruh program yang akan diberlakukan di kekhalifahan. Jenjang stratifikasi pendidikan pun disesuaikan dengan perkembangan dan peningkatan jangkauan kekhalifahan secara keseluruhan, disesuaikan dengan sejarah dan kondisi dari alam dan umat, yaitu dimulai dari tahap pendidikan dasar, lalu meningkat ke permata, intan, dan yang tertinggi adalah berlian. Itu pendidikan ada 3. Permata, tahapnya nasional; intan, tahapnya dunia; ya, berlian sudah melampaui itu, di mana kualitas sumber daya manusia yang akan dicecaknya adalah kualitas prima yang unggul secara IQ, SQ, IQ, yaitu standar kualitas yang diakui oleh kekhalifahan, yang nantinya mereka mampu menjalankan program besar As-Salam yang diawali dengan proses pembangunan untuk penyelamatan umat pasca bencana besar, yaitu Al-Qiyamatul Kubro. Hati-hati, bumi ini akan hancur. Sudah disampaikan oleh leluhur kita, akan ada gonjang ganjing, nggak akan lama, di mana di situ dibangun shelter atau tempat-tempat perlindungan dan keselamatan, dan juga adalah pembangunan sarana gedung untuk pemenuhan kebutuhan logistik selama kondisi alam belum pulih
dan belum aman. Selain sarana-sarana tempat penyelamatan segala jenis hewan dan tumbuhan yang nanti akan dikembangbiakan kembali. Ini adalah program yang menyeluruh di seluruh dunia, di mana setiap negara, wilayah sudah mulai membangun di daerahnya masing-masing dengan inti program yang sama. Pajajaran sudah membangun, kata siapa? Cirende doang belum dibangun, tinggal nunggu saatnya. Maka saya udah pasang selang, ada yang tahu tujuannya, diledek sama orang sini. Dan setelah seluruh kondisi alam kembali aman dan seluruh rangkaian bencana dari proses Qiyamatul Kubra selesai, adalah program pembangunan tahap kedua atau yang utama, di mana akan langsung diwujudkan pembangunan kiblat umat manusia yang mencakup seluruh keyakinan yang diakui oleh Kekhalifahan As-Salam, dan sekaligus juga adalah pembangunan pusat kekhalifahan. Kelak Cirende ini akan menjadi pusat dunia, bahkan akan menjadi kiblat dunia. Pindah Mekah itu. Orang dulu bilang di Cirebon nongolnya, kata siapa? Bohong, dia nggak punya sejarah. Pindah kiblat itu. Karena udah biasa, setiap pergantian kepemimpinan kekhalifahan dipindahkan kiblat itu. Seperti halnya Muhammad dulu, Mekah dari Masjidil Aqsa. Pusat kekhalifahan atau istana yang menjadi pusat pemerintahan dan juga tahta dari kekhalifahan Maharaja. Yang diiringi oleh pembangunan menyeluruh di seluruh dunia yang disesuaikan dengan program As-Salam jangka panjang dengan isi rahmatan lil alamin, dan misinya adalah mewujudkan bumi laksana Al-Firdaus kelak seperti itu nantinya, dengan prinsip mengutamakan kesejahteraan umat. Dan pada masa ini pun bentuk pemerintahan secara konstitusional dan administratif sudah berlaku di Kekhalifahan As-Salam. Karena untuk pelaksanaan program dan penegakan hukum yang sempurna, maka sistem pun berjalan dengan seluruh jajaran aparatur yang kualitas prima di setiap posisinya yang terbagi dari pemerintahan pusat, nanti namanya Rabbul Qudus, dan pemerintahan negara bagian Rabbul Amin, dan seluruh jajaran seluruh jajaran militer dari Suhada, Jundullah sampai Ansurullah sebagai garis garda depan di istana, atau juga disebut dengan pasukan militer langit ketujuh pusat. Karena pemerintahan nanti Pajajaran kalau diganti Bogor Raya sistemnya sistem langit, karena semuanya berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pemikiran manusia. Karena sistem pemerintahan pun tersusun 7 lapis dari atas ke bawah, dimulai dari khalifah sampai dengan 6 tingkatan di bawahnya, yang semuanya memiliki tugas dalam mensejahterakan umat dan melestarikan seluruh alam dan sumber dayanya, dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap Sang Pencipta atas amanah dari tugas yang diembannya. Tapi juga di Kekhalifahan As-Salam yang merupakan satu-satunya Shiratal Mustaqim atau jalan yang diridhoi Sang Pencipta, maka siapapun orangnya yang amanah terhadap seluruh kewajibannya terhadap kekhalifahan yang menjadi bukti syariat kebesaran kekuasaan Allah di muka bumi, maka jaminannya adalah surga bagi mereka. Tapi juga sebaliknya, jika hianat maka ajabnya lah yang diterima, karena hukum di kekhalifahan adalah mutlak hukum ilahi yang dituangkan dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran, yang tak ada keraguan di dalamnya, maka itu adalah pasti. Maka wahai umat manusia, setelah 1 Muharram ini ditetapkannya atas segala ketetapan mutlak, maka bersiaplah dalam setiap keadaan, jalilah dan amalkanlah ilmu
yang dapat menyelamatkanmu dan keluargamu, karena sebelum kejayaan diraih dan tegak, bumi ini akan menseleksi manusia durjana untuk dimusnahkan, sehingga hanya mereka yang suci hatinya lah dan baik amal perbuatannya sesuai ilmu yang akan selamat dan dapat mengikuti perjalanan sejarah kekhalifahan As-Salam yang masa kejayaannya akan bertahan hingga ratusan juta tahun ke depan, karena berjalan atas landasan kemurnian di bawah pimpinan para khalifah dengan gelar Al-Imam yang diawali sekarang oleh saya pribadi. Kelak keturunan Pajajaran atau Bogoraya bukan Batara lagi. Batara itu zaman Hindu, tetapi kelak mereka bergelar imam. Para pemimpin itu kelak bergelar imam Suruhi. Hari ini As-Salam membangun di seluruh negara. Dia tidak membangun di Indonesia dulu, seperti halnya dulu Ibrahim yang dianggap sepele oleh Namrud karena seorang diri berjuangnya, tetapi dia sudah membangun di seluruh jazirah di luar kerajaan Namrud. Selama ini saya pusatkan As-Salam di Mekah, Madinah, di sanalah pusat Pajajaran. Untuk Kristen pusatnya di Vatikan, Inggris, Swiss, dan Prancis. Di sana sangat pesat. Kader As-Salam hari ini yang sudah jadi, yang siap untuk memimpin sudah lebih dari 200 juta orang. Kapan berjuangnya As-Salam? Makanya nggak ada yang tahu. Kapan saya berjuangnya? Nggak ada. Ini bukan negara Islam seperti yang di sana tuh, bukan. Ini dunia, ini Pajajaran. Kalau hanya sifatnya lokal, untuk apa? Nggak nyampe kemana-mana. Bahkan SBY saja keluar negeri kaget, orang Indonesia katanya mau bangun di seluruh negara, bingung dia. Siapa? Keturunan Pajajaran, kaget lagi. Bahkan orang Cirebon sama